وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di pembahasan rukun iman yang kelima. Qala al-muallif hafizahullah taala wal imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir secara global para jemaah mengimani tiga hal. Secara global ya. Kalau rinciannya banyak. Tapi globalnya iman kepada hari akhir yakni beriman kepada tiga hal. Yang pertama al-iman bil ba'thi. Iman kepada kebangkitan. Itu dihidupkannya orang mati dari alam barzakh, alam kubur mereka. Dan ini terjadi kapan? Ketika yunfakhu fihi as-sur an-nafkhah tsaniyah, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Pendapat yang kuat tiupan sangkakala itu dua kali saja, tiupan kiamat dan tiupan kebangkitan. Ada yang mengatakan tiga, tiupan kiamat, lalu yang kedua tiupan kematian, mati semua makhluk, yang ketiga tiupan kebangkitan. Tapi yang benar tiupan pertama itu kiamat sekaligus nanti manusia atau makhluk mati, kemudian tiupan kedua barulah kebangkitan. Dasarnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami awali penciptaan, demikian pula akan kami kembalikan. Wa'dan 'alaina, itu sudah menjadi janji atas kami, kata Allah, inna kunna fa'ilin, kami yang akan melakukan. Ini surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Mu'minun juga demikian, kata Allah, summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu sungguhnya kalian setelah itu mati, kemudian di hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Dalam hadis kata Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan ghurlan. Di hari kiamat manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Dalam lafaz lain disebutkan buhman. Buhman yakni telanjang, kemudian hufatan, uratan, ghurlan, buhman, 4 sifat. Telanjang pakaian, telanjang kaki, enggak pakai alas kaki, tidak berkhitan, lalu buhman, tidak membawa apa-apa. Enggak ada yang bawa ATM, enggak ada yang bawa dompet. Itu makna buhman. Maka binatang disebut yakni bahimah. Karena binatang enggak punya apa-apa. Yang kedua para jamaah, beriman pada hari kiamat itu al-iman bil hisab wal jaza. Ini kita bicara global jamaah. Nanti kita akan bahas rinciannya nanti insyaallah. Yang kedua iman kepada al-hisab wal jaza, perhitungan dan balasan. Ini inti iman kepada hari akhir tiga ini. Yang kedua al-iman bil hisab wal jaza. Bahkan di antara nama kiamat adalah ini dia hari pembalasan. Ya. Hari perhitungan, hari pembalasan, yaitu yaumuddin. Maliki yaumiddin. Din maknanya apa? Al-jaza wal hisab. Dasarnya banyak dalam ayat-ayat Al-Quran ya, tentang hisab, tentang balasan ya, termasuk pembahasan tentang timbangan amal dan semisal ini di poin ini nanti insyaallah. Contohnya dalam surah Al-Ghasyiyah yang sering kita baca, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Yang ke berapa jemaah? Yang ketiga terakhir, iman kepada hari akhir adalah iman yang paling puncak lagi, al-iman bil jannati wan nar. Nah, ini memang akhir perjalanan kehidupan akhirat ya di sini aja. Iman kepada surga dan neraka. Secara global jemaah ya, iman kepada surga neraka
adalah mengimani 4 perkara secara global. Iman kepada surga dan neraka, mengimani 4 hal. 1, meyakini surga neraka itu sekarang sudah ada, jemaah. Sudah ada, sudah diciptakan, ada. Dan ini akidahnya Jahmiyah yang mengatakan surga neraka sekarang belum diciptakan katanya. Karena kalau surga neraka sudah ada sekarang, berarti Allah berbuat suatu hal yang sia-sia. Percuma surga neraka kalau penghuninya belum ada katanya. Jadi surga neraka itu sudah ada, percuma. Dalilnya banyak di Quran, seperti misalnya Allah berfirman tentang orang bertakwa, uiddat, surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan, ya kan? Disediakan. Kalau disediakan sudah ada. Orang-orang kafir juga uiddat lil kafirin, neraka itu. Bahkan para jemaah, setiap kita di dunia ini merasakan hembusan neraka. Setiap panas yang di dunia dengan panas cuaca yang membara panas, panas ini hembusannya jahanam, hembusannya neraka jahanam, panas ini menunjukkan neraka itu sudah ada. Makanya pintu surga ditutup, pintu neraka ditutup, ya. Ini apa namanya, atau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan surga nerakanya sudah ada. Bahkan Nabi melihat surga neraka. Kata Nabi, ra'aitul jannah, aku melihat surga. Wa ra'aitu dan aku melihat, ya, penghuni surga adalah al-masakin, orang-orang miskin. Dan aku melihat neraka, kata Nabi. Dan aku lihat banyak penghuni neraka kaum wanita. Ini menunjukkan sudah ada. Yang kedua, mengimani kekalnya jemaah surga neraka. Khalidina fiha abadan. Surga neraka kekal. Ada 8 makhluk yang kekal jemaah, ya. Makhluk Allah kekal, tapi kekalnya makhluk tentu tidak serupa dengan kekalnya Allah. Kekalnya kekal, hanya saja Allah yang mengekalkan gitu. Jadi ada makhluk-makhluk yang kekal itu ada 8, dan ia berpasangan. Berarti 4 pasang berpasangan. 1 surga neraka ini. Yang kedua aras dan kursi pasangannya. Yang ketiga ruh kita ini kekal cuma. Nanti akan kita bahas pada bab tentang kematian. Jadi ruh ini tidak mati. Kalau manusia itu mati, maka hanya perpindahan tempat ruh saja dari jasad gitu ya yang ada di alam dunia kepada jasad yang ada di alam barzakh. Jadi ruh dan jasad itu terus jemaah selalu bersama, hanya saja beda alam. Seperti nanti di alam akhirat ruh dan jasad juga bersatu. Makanya pendapat yang kuat tentang azab kubur itu, dan ada khilaf ulama, ini enggak masalah. Khilaf tentang azab kubur masalah kenanya kepada ruh atau jasad saja tanpa ruh, atau ruh saja tanpa jasad, atau jasad dan ruh. Ini khilafiyah. Dan ini mu'tabar, tidak tercela khilaf seperti ini. Pendapat yang kuat, azab kubur itu kepada ruh dan jasad. Nah, timbul pertanyaan, jasad yang mana? Kan jasad sudah hancur jemaah. Ya kan? Hancur di alam di kuburan itu kan jasad hancur sudah, dimakan cacing, jadi bahan makanan cacing, naudzubillah. Kita katakan Allah Maha berkuasa untuk merasakan azab kubur tersebut atau nikmat kubur tersebut. Allah Maha berkuasa untuk merasakannya kepada jasad, yang mana jasad ini kehidupannya kehidupan di alam barzakh. Kita kan punya jasad waktu di alam rahim, ya jemaah. Dan jasad di alam rahim beda dengan jasad kita sekarang jemaah. Tapi jasad kita yang itu juga, yang sekarang tangan kita ini yang sekarang panjang seperti ini, inilah tangan kita yang dulu ada di alam rahim. Cuman beda. Demikian pula tangan ini pula yang ada di alam barzakh merasakan azab atau nikmat. Demikian pula tangan inilah yang akan merasakan nikmat kelak di hari kiamat di surga, atau jangan tangan ini, tangan itu pula yang akan masuk neraka, yang akan diazab di neraka. Jadi kalau memberi contoh yang jelek jangan kita cuma. Ya. Nabi ketika menjelaskan tentang mayit yang baik gitu, Nabi mengatakan
qaddimuni gitu. Kalau mayit yang baik ketika diusung itu mayit berteriak jemaah. Cuman kita tidak dengar. Qaddimuni, dahulukan aku, segerakan aku, segerakan aku. Nabi ngomongnya aku. Giliran yang jelek Nabi tidak ngomong aku. Giliran mayit yang jelek, yang rusak, jahat, buruk, mayit yang pelaku maksiat, mayit kafir, Nabi menyebutnya apa? Ya wailaha. Ini dengan domir kata ganti orang ketiga. Duhai celaka dia, bukan duhai celaka aku gitu. Maka kalau memberi contoh yang jelek, ya jangan kita. Contoh seperti pelaku maksiat, ahli neraka, jangan kita. Kalau mencontohkan poligami, kira-kira kita atau mereka jemaah? Contoh, kecuali misalnya yang berpoligami, saya boleh gitu contoh kan? Boleh kan, itu contoh yang baik, nggak masalah. Misalnya saya poligami, misalnya nggak harus, misalnya orang poligami, nggak harus orang poligami, itu baik, nggak masalah. Yang jelek-jelek, ya contohnya berzina. Nah kalau contoh berzina jangan kita, contohnya misalnya ya, jangan, contohnya ada orang berzina, gitu cuma. Jelas ya? Taib. Nah jadi jasad itu jasad kita, gitu cuma. Pendapat yang kuat azab kubur kepada ruh dan jasad. Hanya beda dominan. Kalau di dunia dominan yang merasakan nikmat azab itu adalah jasad. Ruh ikut. Di alam barzah yang dominan ruh, jasad ngikut. Di akhirat nanti itu seimbang, ruh dan jasad merasakan nikmat atau azab kalau di akhirat. Dan juga para jemaah, kita di alam rahim misalnya kecil seperti itu, di alam dunia seperti ini, dan juga bertahap kecil dewasa, kemudian tua, kemudian bongkok lagi ya ketika masa tua. Demikian bahkan di akhirat nanti jasad orang di akhirat itu tidak seperti kita sekarang ini tingginya. Kalau ahli jannah tingginya berapa? Situna dhira'an tulun fis sama ka'abihim Adam. Jadi di surga tinggi kita itu 60 hasta seperti bapak kita. Itu di surga jemaah. Kalau penduduk neraka lain lagi, lebih besar lagi jemaah. Lah penduduk neraka itu yang disebutkan di dalam riwayat, giginya saja doros ahlin nar kajabali Uhud. Hadis sahih. Gigi penduduk neraka, gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Yang sudah ke Madinah mungkin tahu gunung Uhud. Itu gigi ahli neraka seperti itu besarnya. Terbayang berapa besar dia. Bahkan tebal kulitnya itu perjalanan 3 hari 3 malam, tebal kulitnya supaya merasakan azab. Kalau kayak kita neraka ndak kenyang-kenyang ya, mesti kurang. Makanya Allah buat neraka itu, dan neraka memang terus minta tambahan sampai Allah Ta'ala meletakkan qadamah, ya, kakinya atau telapak kakinya. Taib, ala kulli hal para jamaah, iman kepada surga neraka wajib meyakini, mengimani kekal. Adapun kalau penduduk neraka, nah ini memang ada dua, ada yang kekal, ada yang tidak. Orang kafir kekal selamanya. Orang yang bertauhid, yang dia membawa dosa-dosa di bawah kesyirikan, maka masuk neraka tapi nanti akan keluar. Adapun penduduk surga, orang di dalam surga itu kekal, tidak akan keluar selamanya. Selamanya kekal. Taib. Yang ketiga, para jemaah, iman kepada surga neraka itu, ini secara global, nanti akan kita kaji juga secara rinci. Iman kepada surga neraka itu beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi surga dan akan memenuhi neraka. Itu Allah sudah janji. Namun ternyata ketika hamba-hamba sudah masuk surga, ya, ternyata masih kosong jemaah. Sementara Allah sudah berjanji untuk memenuhi surga. Maka bagaimana caranya? Allah menciptakan makhluk yang baru yang tidak pernah hidup di dunia untuk mengisi surga yang masih kosong tersebut. Inilah nikmatnya, nggak pernah ibadah moro-moro masuk surga. Ya kalau antum kan Masya Allah, surga hasil daripada amal, dengan itu antum mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Neraka juga gitu jamaah, terus hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Allah, padahal sudah masuk semua, tapi neraka terus minta tambahan. Sehingga kata Nabi, hatta yad'a rabbul izzati qadamah, maka neraka akhirnya terdiam setelah Allah Ta'ala meletakkan kakinya di neraka. Allah menginjak kaki di neraka para jemaah. Jangan bayangkan seperti kita. Kalau kita menginjak bara ya seperti itu, ini kita makhluk. Tapi kalau Allah, laisa kamitslihi syai'un, sama. Namanya sifat, kita itu harus tetap berfokus pada ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Sehingga tidak merasa pusing kita ini, tidak merasa bingung. Yang bingung itu kalau dibayang-bayangkan Allah dengan kita, dengan makhluk. Allah turun ke langit dunia, bingung kalau orang membayangkan. Makanya nggak boleh membagaimanakan hatta dalam hati jemaah. Tidak boleh membagaimanakan lisan, apalagi hati saya nggak boleh. Karena kita tidak tahu dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka jangan gimana ya wajah Allah, gimana ya Allah meletakkan kaki di neraka. Yang penting kita wajib iman Allah meletakkan di neraka sehingga neraka nggak minta lagi tambahan. Setelah itu diam satu sama lain, neraka saling bergolak, akhirnya penuh. Padahal manusia sudah habis semua misalnya. Nah, ini kita wajib imani. Allah akan memenuhi surga dengan cara apa? Menciptakan. Tapi kenapa Allah tidak ciptakan makhluk untuk dimasukkan ke dalam neraka? Jemaah. Nah, kan itu bagian dari kedzaliman. Walaupun kalau Allah ciptakan itu kan suka-suka Allah, hak Allah kan. Allah ciptakan makhluk dimasukkan neraka, itu hak dia, hak Allah, dan bisa saja Allah lakukan, tidak masalah, itu hak Allah. Tapi Allah tidak mau berbuat seperti itu, karena itu bagian dari apa? Kedzaliman. Orang tidak pernah berbuat apa-apa, diciptakan lalu masuk neraka. Adapun kalau dimasukkan surga, ini bagian dari karunia. Maka kalau untuk neraka Allah injak. Namun ingat, laisa kamitslihi syai'. Semua jemaah Allah punya jari. Jangan kita bayangkan ya ini seperti kita. Membagaimanakan dalam hati tidak boleh. Semua sifat Allah, apapun sifat, mau sifat fi'liyah, mau sifat dzatiyah, ya, maka semuanya kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah tentang nama dan sifat Allah harus dipegang kuat-kuat sampai mati kita bawa. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah mengatakan punya wajah berarti tidak serupa dengan makhluk, selesai. Ya, tapi wajib tetapkan Allah punya wajah. Dan makna wajah seperti kita memiliki wajah, maknanya sama dalam hal makna. Wajah ya wajah, jadi bukan kaki. Wajah bukan mobil, kan? Wajah bukan rumah. Wajah itu wajah. Wajah bukan kaki, wajah bukan yakni tangan. Wajah maknanya, karena bahasa Arab, Allah bicara dengan bahasa Arab. Hanya yang kita tidak tahu apa jemaah, kaifiatnya, hakikatnya kita tidak tahu, tapi maknanya tahu. Jangan sampai ngomong maknanya juga tidak tahu. Apa wajah Allah? Apa makna wajah Allah? Wallahu alam. Nah, ini aliran sesat namanya, aliran mufawwidah namanya. Ditanya apa wajah Allah? Wallahu alam. Maknanya wallahu alam. Ya. Yang kita katakan wallahu alam itu bukan makna wajah, tapi apa? Kaifiat wajah. Makanya ayat-ayat sifat itu dari satu sisi maklum, dari sisi lain majhul. Sifat-sifat Allah itu dari sisi makna kita tahu. Allah ngomong dengan bahasa Arab kok kalau dalam masalah makna. Wajah ya wajah, istiwa ya istiwa, naik tinggi di atas. Istiwa itu maknanya naik tinggi di atas. Maklum kalau makna. Yang kita majhul, nggak tahu dari sisi kaifiat dan hakikat. Karena kita belum pernah melihat Allah. Allah tidak pernah mengabarkan bagaimana hakikat dari sifat beliau. Nabi Muhammad pun tidak pernah menceritakan bagaimananya. Hanya Nabi Muhammad mengatakan Allah punya sifat ini, Allah punya sifat itu. Ya. Baik berjamaah. Kembali iman kepada surga neraka, mengimani bahwa Allah akan memenuhi surga, Allah akan memenuhi neraka. Caranya tadi disebutkan dalam hadis ya. Terakhir keempat, iman kepada surga neraka, yakni mengimani berjamaah bahwa setiap nama-nama nikmat yang ada di surga dan setiap nama-nama azab yang ada di neraka itu hanya sekedar nama jika dibandingkan dengan apa yang disebutkan yang ada di dalam dunia. Hanya sekedar sama dalam nama. Jangan dibayangkan hakikatnya juga seperti itu.
Allah menyebut di surga ada dalima, ada rumman. Dalima. Jangan antum bayangkan, Ustaz, ana enggak mau apa dalima wong keset. Lah. Jangan ngomong begitu. Dalima yang di surga tidak seperti di dunia. Jelas ya? Apa saja nikmat yang Allah sebutkan di surga itu sama dalam hal apa saja? Nama saja. Adapun hakikatnya berbeda. Demikian pula azab di neraka, Allah menyebut hanya sekedar nama dalam hal nama sama. Ada timah panas, ada api. Itu sama hanya nama. Adapun hakikatnya jangan dibayangkan seperti api sekarang. Antum melihat lahar gunung Merapi yang merah menghitam seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Jadi jangan kayak seperti ini, lah nama saja sama, api. Tapi hakikatnya lebih apa cuma hakikatnya? Lebih dahsyat hakikatnya. Nikmat surga pun. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan, kata Allah, bagi hambaku yang saleh nikmat di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, belum terbetik dalam hati sanubari. Tapi nama-nama itu kita bisa gambarkan. Terus kenapa Allah sebutkan nama-nama yang sama dengan apa yang ada di dunia kalau hakikatnya beda? Untuk takrib, penggambaran saja jemaah. Karena kalau Allah tidak sebutkan nama-nama yang ada kita tahu di dunia, kita tidak bisa menggambarkan indahnya surga jemaah. Kita tidak bisa menggambarkan beratnya azab neraka kalau Allah menggambarkan sesuatu yang kita tidak paham, tidak tahu namanya. Misalnya Allah menyebut di surga ada nikmat berupa namanya perangkat timprang pring ketimprung misalnya. Apa pring ketimprang pring ketimprung? Tapi kalau Allah nyebut bidadari, nyebut taman yang bawahnya mengalir sungai, Allah menyebut makanan-makanan yang lezat, Allah menyebut keindahan, kita bisa bayangkan. Dan nanti lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Demikian pula kalau Allah menyebut neraka, ada timah panas, ada dhori', makanan duri. Ya, itu supaya kita bisa gambarkan betapa ngerinya. Ya, jurang neraka disebutkan dalam hadis. Cuman kenyataannya, hakikatnya lebih dahsyat jemaah. Demikian. Jadi hanya bidadari. Ya. Bidadari di surga jemaah, kalau kita lihat bidadari itu dari luar kita bisa lihat daleman tubuhnya. yakni tulangnya bisa kelihatan. Tapi kalau di dunia lihat begitu kita ngeri itu jemaah. Lihat perempuan cantik dalamnya kelihatan tulangnya. Di akhirat demikian kita melihat bidadari. Jadi jangan gambarkan wanita tercantik di muka bumi, di surga lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi jemaah. Ya. Jangan dibayangkan pasti kayak gini, enggak, lebih. Ini Allah menyebut bidadari, dan bidadari ini kayak apa jemaah? Apa pernah lihat di dunia bidadari? Wanita yang paling cantik gitu aja. Ya. Taib. Selesai. Jadi beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada 3 hal penting ini, dan kita akan kaji secara rinci pada bahasanya nanti insyaallah. Termasuk akan kita kaji tentang al-mizan, timbangan amal, ya, tentang bagaimana di padang mahsyar, bagaimana hisab, bagaimana haud telaga Nabi, dan nanti di akhir bagaimana surga dan neraka lebih detail lagi insyaallah taala. Tapi berkata Syekh Fauzan hafizahullah, beriman kepada hari akhir, yakni kenapa disebut hari akhir? Li'annahu la yauma ba'dah, yakni karena tidak ada lagi hari setelah itu. Enggak ada lagi hari setelah itu, yakni kekal, maka disebut hari akhir. Ya, yakni at-tasdiq bi kulli ma yakun ba'dal mauti mimma akhbarallahu bihi wa rasuluh. Akhbarallahu bihi wa rasuluhu itu yang benar jemaah. Harokatnya wa rasulihi diganti wa rasuluhu.
yaitu membenarkan terhadap setiap yang akan terjadi, iman kepada hari akhir setelah kematian, dari apa yang diberitakan, dikabarkan oleh Allah, apa yang terjadi setelah kematian itu dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita bahas sekarang secara detail panjang lebar tentang kematian. Makanya bahasan iman kepada hari akhir insya Allah nanti beberapa pertemuan tidak selesai. Kita ketemu Rabu 1, Rabu 4 ya. Rabu 1, Rabu 4. Insya Allah mungkin 5 pertemuan iman kepada hari akhir sampai selesai surga nerakanya. 5 pertemuan. Sekarang tentang kematian. Ini pun sudah mau azan ya, Ustaz? Hah? Berapa? 15, cukup. Baik. Para jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil tentang kematian itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran 185. Ya. Yang kedua dalam surah An-Nisa 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kalian akan dijemput oleh yang namanya mati walaupun ada di benteng yang kokoh. Ini ayat-ayat tentang kematian memang mengerikan jemaah. Ya. Penggambarannya pun betul-betul ditekankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi, nanti akan kita bahas tentang bab sakaratul mautnya, bahwa ada 4 ayat dalam Quran demikian dahsyatnya Allah menggambarkan sakaratul maut, masalah kematian. Ya. Al-Imam Taib, satu lagi Al-Maidah 106 para jemaah. Di dalam Al-Maidah 106 Allah menyebut kematian itu musibah. Allah mengatakan, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Jika kamu dalam perjalanan safar di muka bumi ini lalu kalian ditimpa musibah kematian, maka Allah menyebut kematian itu musibah, dan musibah yang paling agung kematian kepada jemaah. Dia menghancurkan segala harapan, menghancurkan kenikmatan, dan Nabi mengatakan aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak. Nabi tidak ngomong ingatlah, tidak, perbanyak mengingat. Nabi nggak perintahkan ingatlah, tidak, tapi perbanyak mengingat penghancur segala kenikmatan, ay al-maut, yaitu kematian. Maka dalam banyak kondisi keadaan kita yang dari mulai tidur sampai bangun tidur, ingat mati. Mau tidur bacanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, mati lagi. Dalam salat, Allahumma, Nabi perintahkan dalam salat. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan tidak sah salat kalau enggak baca doa berlindung dari azab kubur. Sebab Nabi perintahkan di situ. Sebagian salaf ada yang menyuruh anaknya ngulang salat para jemaah. Namun yang roji tidak wajib, tapi ditekankan kita membaca doa di setiap ujung solat kita menjelang salam. Kata Nabi, idza kana ahadukum fi tasyahudil akhir falyata'awwad billahi min arba'. Apabila salah seorang kalian ada di tasyahud akhir, maka berlindunglah, ini perintah. Berarti perintah menunjukkan wajib. Berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 hal. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ini diperintah oleh Nabi setiap ujung solat kita menjelang salam. Jadi setiap kondisi kita diingatkan agar ingat mati, ingat mati, ingat mati. Jadi sebaiknya kita ini cuma dalam hidup, kita sekarang ini senantiasa harus siap kalau seandainya malam nanti kematian datang. Makanya kalau yang punya harta banyak, yang dia perlu untuk berwasiat, senantiasa tulis wasiatnya senantiasa. Bisa jadi mati mendadak jemaah. Tulis yang punya harta banyak. Ini nikmat, wasiat itu nikmat.
yakni harta belum berpindah tangan tapi pahala sudah dapat. Ini Maha Rahman Rahim Allah Azza wa Jalla. Jadi harta belum pindah. Ya. Misalnya saya wasiat kalau saya meninggal dunia maka sepertiga harta saya untuk Masjid Al-Mu'ti. Serahkan ke Masjid Al-Mu'ti sepertiga harta saya, atau untuk bangun masjid baru sepertiga harta saya. Itu jemaah, kita belum mati, harta masih dimiliki kita, tapi pahala sudah dapat dengan wasiat. Maka itu wasiat. Jadi wasiat itu adalah pemberian hibah yang berlaku setelah kematian. Senantiasa kita tulis. Taib. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab mengatakan wa'adhamu syada'id, dan bencana kesulitan-kesulitan yang paling besar alati tanzilu bil abdi fid dunya, yang menimpa hamba di dunia, al-maut, yaitu kematian. Ya. Bayangkan jemaah, orang lagi berangan-angan bangun ini bangun itu, mati ternyata. Waliyadzubillah. Ya. Jadi kata Imam Ibn Rajab, a'dhamu syada'id, petaka besar yang paling besar menimpa hamba di dunia adalah kematian. Namun ternyata beliau mengatakan wama ba'dahu, dan setelah mati asyaddu minhu, lebih dahsyat lagi kalau hamba tidak memiliki amal saleh. Jadi yang paling penting lagi adalah bagaimana nasib kita setelah kematian para jemaah. Taib. Para jemaah sekalian, mati itu ada dua macam. Kematian ada dua macam. Yang pertama al-mautu al-kubra atau sugra dulu. Yang pertama al-mautu as-sugra, kematian yang kecil. Apa yang dimaksud kematian yang kecil? Yaitu an-naum, tidur. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Yani saudaranya mati yang kubra. Dan Allah menyebut di Quran kalau tidur adalah mati. Allah menyebut tidur itu wafat. Contohnya dalam surah Az-Zumar para jemaah. Dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, Allah yang mewafatkan jiwa saat matinya, walati lam tamut, dan Allah yang mewafatkan jiwa pada saat tidak matinya, fi manamiha, dalam tidurnya. Makanya doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amutu, tidur ini mati. Ya. Dalam surah Al-An'am para jemaah, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-60. Allah Ta'ala mengatakan, wa huwa alladhi yatawaffakum bilail. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Apa maknanya wafat di waktu malam? Tidur. Maka Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayanamun ahlul jannah? Ya Rasulullah, kita ini ayanamun, apakah ayanamu ahlul jannah, penduduk surga nanti apa di surga juga tidur ya Rasulullah? Kata Nabi, bagaimana tidur? Tidur itu saudaranya mati. Kata Nabi, an-naum akhul maut, tidur itu saudara mati. Wa ahlul jannah la yanamun, ahli surga, penduduk surga enggak ada yang tidur jemaah. Enggak ada yang tidur. Eman-eman tidur jemaah. Bidadari 70 orang, istri kita ngapain? Nikmat buah-buahan, nikmat makanan segala macam. Rugi tidur. Makanya yang di dunia banyak tidur, banyak tidur itu jangan sampai jemaah. Ya, perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi Isa disebutkan wafat, maka makna wafat Nabi Isa yakni apa jemaah? Tidur maknanya. Jadi jangan bingung. Nabi Isa belum wafat kubra. Nabi Isa ditidurkan lalu diangkat oleh Allah. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya.
Sungguhnya engkau wahai Isa, aku kata Allah mewafatkanmu lalu mengangkat kepadaku. Diangkat. Berarti Allahnya di mana? Nabi Isa diangkat oleh Allah. Berarti Allahnya di mana? Di atas. Di atas, istiwa di atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua para jemaah, mati itu al-maut al-kubra, ya, al-maut al-kubra, yaitu ketika berpisahnya ruh dari jasad dalam kehidupan dunia. Itulah mati. Apa itu mati jemaah? Mati artinya infisalur ruh anil jasad fi dunya. Berpisahnya ruh dengan jasad ketika di dunia. Masuk ke alam barzakh. Makanya ruh itu tidak mati. Tidak mati. Ya. Berarti yang kekal apa tadi jemaah? Satu, surga, neraka. Terus apa lagi? Kursi, arasy. Yang kelima dan keenam, ruh dan ajmud dzanab. Ajmud dzanab, yaitu tulang ekor. Semua yang ada pada manusia ini akan binasa, hancur. Walaysa minal insan illa yabla. Tidak ada manusia kecuali akan binasa. Illa ajmun wahid wa huwa ajmud dzanab, kecuali satu tulang, dan dia tulang ekor kata Nabi. Maka bagaimana nanti kita dibangkitkan oleh Allah, ruh kita mencari-cari nanti mana tulang ekornya masing-masing. Lalu dimasukkanlah di situ dan hiduplah kembali kita. Ya. Yang ke berapa berarti? Sudah 4 ya? 4 pasang berarti 8. Surga, neraka, aras, kursi, ruh, tulang ekor, surga, neraka. Al-lawh. Al-lawh wal qalam. Al-lawh wal qalam. Lauhul mahfud dan pena takdir. Nah, di mana dikatakan oleh siapa? Dalam kitab Syarah al-Aqidah Tahawiyah sebutkan 8, ya. Yani 8 makhluk la yalhaqu hal fana. 8 makhluk yang tidak ditimpa kebinasaan. Baik, para jamaah sekalian. Perjalanan kematian itu ada 3 pintu. Perjalanan kematian ada 3 pintu. Marahil al-maut. Marahilul maut. Ya. Al-marhala al-ula, perjalanan pertama, pintu pertama kematian, yaitu yang disebut dengan sakaratul maut. Yani malaikat yang bertugas mencabut nyawa, yaitu malaikat maut, mencabut binaz'ir ruh minal atrab bitijahi ras. Dari seluruh persendian badan kita dicabutnya dari bawah menuju ke arah kepala, jemaah. Jadi cabut nyawa itu bukan dari kepala ke bawah. Beda dengan meniupkan ruh. Kalau meniupkan ruh dari kepala. Makanya Nabi Adam juga demikian. Ditiupkan ruh, ketika sampai di hidung, Nabi Adam bersin. Lalu keluarlah syariat membaca hamdalah dan menjawab yarhamukallah. Yang menjawabnya para malaikat. Maka yang pertama kali dilafadzkan manusia, lafaz apa? Lafaz hamdalah. Alhamdulillah ketika Adam bersin. Ya. Adapun mencabut dari bawah ke arah mana? Ke arah atas. Berarti keluarnya ruh dari kepala, jemaah. Keluarnya ruh dicabut dari kepala. Ya. Terus bitijahi ra's hatta tasilal halaq, sampai dari bawah ditarik sampai ruh berada di tengah-tengah di tenggorokan ini. Lah marhalah kedua inilah marhalah ruh lahdatu wusulir ruh ilal halaq. Ini pintu kedua. Dan di pintu kedua ini jemaah, di pintu kedua inilah terputus amalan ibadah. Tidak berguna taubat, tidak berguna amal ibadah. Dan di saat posisi inilah manusia
melihat para malaikat yang datang menjemput. Jadi malaikat maut itu ada pengiringnya, awan malakil maut, imma malaikatur rahmah wa imma malaikatul adab. Jadi pengantar malaikat maut itu ada yang malaikat rahmat, ada yang malaikat adab, tergantung orang yang dicabut nyawa. Dan marhalah ketiga, naz'ur ruh wa infisaluha nihaiyan min jihati ra's. Pintu ketiga, dikeluarkannya ruh secara total dari arah kepala. Ini yang membedakan nanti muslim dan kafir. Adapun sakaratul maut gak ada bedanya. Semua makhluk bernyawa merasakan sakit luar biasa saat sakaratul maut. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang membedakan muslim kafir saat dicabutnya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut ruh mengeluarkannya dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut ruh mengeluarkannya dengan lemah lembut. Nah, betul. Ini disambung seperti sebelumnya dulu aja. Jadi kita nggak pisah kayak kemarin. Habis azan dilanjutkan sampai bunyi lagi baru selesai. Ya, sebentar aja supaya tidak dengar.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Kepada jamaah dihimbau dan diingatkan bahwa di saat hujan seperti ini doa-doa mustajab para jamaah. Oleh karenanya jangan biarkan kesempatan untuk berdoa, mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Berdoa. Yang kedua, doa khusus yaitu dengan membaca Allahumma sayyiban nafi'an, supaya hujan berkah, bermanfaat. Dan jangan lupa doa yang telat jodoh, ini kesempatan. Yang mungkin supaya lancar usaha di kesempatan ini. Tapi jangan lupa doa, minta surga, dihindarkan dari neraka, minta hidayah di saat hujan seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada 3 marhalah, 3 fase, 3 pintu kematian. 1, sakaratul maut. Yang kedua, ruh nyampe di tenggorokan. Dan inilah para jemaah kesempatan atau saat manusia melihat malaikat dalam wujud yang aslinya. Ya. Oleh karenanya di fase kedua inilah, di pintu kedua inilah orang telah masuk ke alam akhirat. Kenapa? Karena amal sudah putus. Nabi mengatakan innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hamba selama belum gorgoroh, belum nyawanya sampai di tenggorokan. Maka kalau jenengan mau mentalkin agar mayit mengucap la ilaha illallah masuk surga dengan ucapan la ilallahnya, ditalkin mayit saat masih sadar pada saat posisi maradul maut. Jadi ada 2 orang sebelum mati itu mengalami dua fase besar. 1, sakit yang membawa kepada kematian secara umum. Yang keduanya sekarat ini. Jadi sebelum sekarat itu sakit dulu, sakit yang parah yang menyebabkan kematian, namun dia masih sadar. Nah, di posisi ini kita mentalkin lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ajarkan orang yang hampir mati di antara kalian dengan la ilaha illallah, karena barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan ini dengan la ilaha illallah akan dijamin masuk surga. Ya. Jadi mentalkin itu bukan sudah nyawa di tenggorokan, sudah tidak ada lagi berguna jemaah. Ya. Taib yang ketiga marhalah apa? Dicabut secara total sudah. Dan itu yang merasakan tentang berat tidak beratnya tergantung iman dan amal. Itu yang membedakan. Sekarang kita bahas satu-satu. Kita bahas sakaratul maut dulu. Nanti kalau nggak cukup, nggak apa-apa dilanjut pertemuan berikut jemaah. Sakaratul maut dulu ini. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, kitab yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat dari mulai kematian. Beliau mengatakan, wasafallahu ta'ala syiddatal maut fi 4 ayat. Allah menggambarkan dahsyatnya sakaratul maut dalam 4 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Qaf ayat 19. Allah berfirman, wajaat sakratul mauti bil haqq. Oh subhanallah, merinding kalau orang yang paham maknanya. Nek ndak paham ya wis menengahi jemaah. Itulah indahnya. Makanya kalau bisa Al-Quran ini dipahami lah, sehingga jemaah wallah belajar bahasa Arab bukan tugas ustadz kiai saja atau santri. Setiap muslim belajar bahasa Arab supaya kalau kita dengar imam membaca surat Al-Quran, kita bisa merasakan betapa dahsyatnya untaian ayat-ayat Allah. Kalau imam mengatakan wajaat sakratul mauti bil haq, oh merinding langsung, bisa nangis karena paham makna. Walaupun terkadang ada orang nangis dengar bacaan imam karena imamnya indah bacaannya, nangis juga bisa, cuman tidak paham makna. Ada imam yang membaca yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Apa kata Allah? Ada orang nangis ya mendengar ayat ini. Ini nangisnya coba gara-gara apa? Allah di sini tidak ngomong neraka, nggak ngomong kematian, tapi orang kok nangis? Itu kata Allah,
mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid, darah perempuan, maka jauhi. Kalau wanita sedang haid jangan disetubuhi. Selesai. Allah berfirman. Kenapa dia yang nangis? Kenapa jemaah? Ya kita berbaik sangka, memang dengar bacaan imamnya apa? Indah, sehingga mungkin itu. Karena kalau isi makna ayat, apa wong wanita haid jauhi kata Allah. Kok dia sedih? Beda kalau ngomong surga, ngomong neraka, ngomong kematian, baru dia aja. Ya, maka dan juga akan khusyuk solat kita kalau kita paham bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, jadi belajarlah bahasa Arab. Kursus jemaah. Ya, harga mahal pun bayar, kursus bahasa Arab. Panggil ustaz ke rumah, bahasa Arab. Nah, yang kedua para jemaah, surah Al-An'am ayat 93. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut, kata Allah, seandainya engkau melihat manakala orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang jahat dia ada pada ghamarat, pada hentakan-hentakan sakaratul maut wal malaikatu basitu aidihim, dan seterusnya. Jadi Allah menggambarkan dengan hentakan, tarikan-tarikan, hentakan-hentakan, tekanan-tekanan sakaratul maut. Yang ketiga jemaah, di dalam Al-Quran di surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-83 kata Imam Al-Qurtubi, ya, Allah mengatakan falaula idza balagatil hulqum, dan mengapa ketika nyawa berada di kerongkongan, kata Allah, ya, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian saat itu menyaksikan, ya, menyaksikan. Ini orang yang sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kata Allah daripada kalian, walakin la tubsirun, namun kalian tidak menyaksikan bagaimana hakikatnya. Tapi Allah gambarkan apa? Nyawa sampai di tenggorokan. Betapa kesulitannya ketika dalam posisi demikian para jemaah. Ya. Taib. Yang keempat terakhir dalam surah Al-Qiyamah disebutkan oleh Allah, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Man raq. Sekali-kali tidak kata Allah, apabila yakni nafas, yakni telah mendesak, balagatit taraqi, sampai ke kerongkongan, wa qila man raq, lalu dikatakan siapa yang mampu meruqyah, yakni mengobati. Dokter sehebat secanggih apapun, spesialis apapun, ketika nyawa di tenggorokan, coba sembuhkan, gitu maksudnya. Sembuhkan. Lalu kata Allah, wal taffatis saqu bisaq, dan betis disebutkan betapa sakitnya sakaratul maut, diibaratkan dan bertaut betis yang kiri dengan betis yang kanan, artinya dicabutnya nyawa. Nah, di 4 ayat inilah Allah menggambarkan sakaratul maut para jemaah, ya. Dan sakaratul maut, perhatikan, setiap orang akan didatangi oleh setan, oleh syaitan. Maka inilah posisi, ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi sampai poin ini, bagaimana gambaran sakaratul maut, insyaallah taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.